Alhamdulillahilladzi asbagha ni'amahu allati la tuhsa wa arsala afdhala rusulihi wa anbiya'ihil mujtaba wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, Pembina Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj MA, yang kami muliakan Pengasuh Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon, Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siroj, Bapak Kiai Haji Ni Aqila Aqil Siroj, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad bin Ja'far, Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, dan segenap pimpinan Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon. Dan yang kami hormati para ibu nyai, asatidz wal ustazah, segenap panitia, khotimin, wali khotimin, dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Haflah Tasyakur Khotmi Alfiyah Ibni Malik Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Kami Setiawan bin Bapak Kapin dan Ibu Khotimah Tegal Warung Cilamaya Wetan Karawang, Dua Muhammad Jalaluddin bin Bapak Muhammad Amin dan Ibu Sri Rasias Lui Kujang Lui Munding Majalengka, Tiga Sahid Musa Alwi bin Bapak Tasudi dan Ibu Tati Pinang Sari Ciasem Subang, Empat Khairul Alifian bin Bapak Muhammad Yoyon dan Ibu Maimunah Almarhumah Kan Kondang Sari Beber Cirebon, Lima Muhammad Irgi Jaufani bin Bapak Edi Suaidi dan Ibu Suyati Tenajar Kertas Maya Indramayu, Enam Hilmi bin Bapak Salika dan Ibu Umiroh Ujung Semi Kaliwedi Cirebon, dan khotimin yang terakhir 7 Faik Auladi bin Bapak Salika dan Ibu Umiroh Ujung Semi Kaliwedi Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah lautan keberagaman budaya dan kekayaan spiritual yang dimiliki oleh sebuah bangsa, terdapat kekuatan yang luar biasa ketika nilai-nilai luhur bangsa dipadukan dengan ajaran-ajaran keislaman. Proses penggabungan ini tidak hanya menciptakan harmoni dalam keberagaman, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh bagi kehidupan berbangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Menggabungkan nilai-nilai luhur bangsa dengan nilai-nilai keislaman bukanlah sekedar upaya untuk mempertahankan warisan leluhur atau mewariskan tradisi agama. Lebih dari itu, ini adalah sebuah perjalanan mendalam untuk keselarasan antara budaya lokal yang kaya dan spiritualitas yang mendalam, sekaligus membentuk identitas yang utuh bagi sebuah masyarakat. Dalam gramatika bahasa Arab, Imam Abu Abdullah Muhammad Jamaluddin bin Malik Andalusi dalam kitabnya Alfiyah Ibnu Malik juga membahas mengenai penggabungan yang lebih kita kenal dengan nama idgham. Idgham secara etimologi yaitu al-idgham. Kang Adit, apa itu idgham? Jadi gini Kang Irti, idgham ialah bentuk masdar dari pentasrifan adkhala yudkhilu idghalan yang bermakna memasukkan. Adapun idgham secara terminologi disebutkan di dalam kitab Dahlan Alfiyah dengan redaksi al-ityanu bi harfaini sakinin wa mutaharrikin min makhraji wahidin bila fasilin. Menggabungkan dua huruf yang mati dan yang merokat, yang mana kedua huruf tersebut merupakan satu makhraj dengan tanpa pemisah. Tunggu dulu Kang Jaja, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin bertanya dulu, apa sih tujuan pengidghaman di sini? Oke, jadi gini Kang Jaja, Pulau Mawon. Pada syarah Kafiyatus Safiyah jilid 2, Imam Ibnu Malik menuliskan tujuan idgham yaitu mencari keringanan ketika mengucapkan lafaz, karena bila dua huruf yang sama tidak diidghamkan itu sangat berat. dikarenakan lidah terangkat 2 kali, sedangkan bila diidghamkan lidah hanya terangkat 1 kali. Adapun idgham dalam kitab Alfiyah itu ada 3, ada idgham wajib, idgham jaiz, dan idgham mumtani', seperti yang terdapat dalam baitnya
أول مثلين محركين في كلمة نضرب لك مثل سففي وجلول وكلال ولا babi wala kajusasin wala kafsusobi. Idghamkanlah awalnya dua huruf yang sama-sama berharokat dan bertemuan dalam satu kalimat, tidak seperti contoh lafaz sufafun, dululun, kilalun, lababun, jusasun, dan uksusobi. Coba kita perhatikan pada manuskrip tadi, yakni awala mislaini muharrakaini fi kilmatin nidghimlaka misli suwafi. Di sini terdapat siwat amr, yaitu adghim, yang mana al aslu fil amri lil wujubi illa madala ad-dalilu ala khilafi. Hukum asal sebuah amr itu menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. Nah, di sini tidak ada korena yang membatalkan kewajiban. Maka dapat dipahami dari bait nadom tersebut, ketika ada dua huruf yang sama, keduanya sama-sama berharokat dan bertemuan dalam satu kalimat, maka wajib untuk diidghamkan. Contohnya seperti lafaz syadda. Pada lafaz syadda terdapat dua dal yang berperan sebagai ain fi'il dan lam fi'il. Maka dal yang pertama harus disukunkan terlebih dahulu menjadi syadda. Kemudian dal yang pertama diidghamkan pada dal yang kedua menjadi syadda. Contoh lain juga termaktub dalam hadis Nabi dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu li muslimin ayyahjura aqaw fawqa thalath layalin yaltaqiyan fa yuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seseorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malus syahid dapat yahilu, yang mana asalnya yahlilu. Harokat lam yang pertama dipindah pada huruf sebelumnya karena untuk syarat idghaman menjadi yahillu. Kemudian lam yang pertama diidghamkan pada lam yang kedua menjadi yahillu. Yang telah dipaparkan tadi adalah idgham wajib. Kemudian ada juga idgham jaiz, yaitu ketika ada dua huruf yang sama dan keduanya berharokat, tetapi tidak dalam satu kalimat. Dengan catatan dua huruf yang sama tersebut bukan berupa hamzah, dan sebelum dua huruf yang sama itu bukan berupa huruf yang sukun dan bukan berupa huruf mim. Contoh idgham jaiz tersebut terdapat dalam maqalah harib adatika sayyi'ah wasma'is salama ma'al ashkhasi min hawlik wada' kulla 'amil jadidin yaj'al laka insanan afdal. Perangilah kebiasaan burukmu, Berdamailah dengan orang di sekitarmu, dan biarkan setiap tahun yang baru menjadikanmu manusia yang lebih baik. Manusia lafaz yaj'al laka, yang mana di sini dibaca idgham. Namun lafaz yaj'al laka juga bisa dibaca yaj'alu laka dengan tanpa idgham. Dari pemaparan tadi dapat dipahami bahwa idgham itu sendiri memiliki makna penggabungan dan bertujuan untuk meringankan suatu lafaz. Hal ini selaras dengan penggabungan nilai-nilai luhur bangsa dengan nilai-nilai keislaman yang telah menjadi semacam tarik indah yang mengisi kekosongan di dalam jiwa kita. di antara hiruk pikuk kehidupan modern, kita menemukan kedamaian dalam harmoni yang kita ciptakan hari ini. Ini bukanlah semata tentang menyatukan kata-kata, Tetapi tentang menyatukan hati dan pikiran. Ini adalah panggilan kepada kita semua Untuk menembus batas-batas penggabungan budaya dan agama, Menuju sebuah landasan yang kokoh yang mempersatukan kita sebagai satu bangsa, satu umat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan terima kasih kepada guru kami tercinta.
Awal mula kita jumpa di pondok pesantren khas Kempeng ini, kami hanyalah sekelompok burung pipit kecil dengan paruh yang lemah dan sayap setengah terbuka. Kami hanya berputar-putar di pundak ilmu guru-guru kami. Mungkin tanpa pundak ilmu guru-guru kami hanya sekelompok burung pipit yang kering kerontang, nirpengetahuan, bahkan buta arah tentunya. Waktu demi waktu, tanpa kenal engkau enggan, sibukkan diri dengan mengisi pengetahuan baru di kepala kami. 6 tahun lamanya, dari mulai Al-Awamid, Al-Jurmiyah, Al-Imriti hingga Alfiyah, engkau dengan tabah dan teliti mendidik jasad dan ruh kami. Setelah paruh ini sudah mulai tajam dan sayap ini sudah mulai kuat, kami terbang dengan liar ke sana kemari tanpa mendengarkan nasihatmu, wahai guru. Nasihat-nasihat yang selama ini kau tanamkan di hati kami, kami tabrak dengan bangga. Kami lihat, kami laksana burung gagak yang haus akan darah. Kami zalim terhadapmu, wahai guru. Kami malas, kami tidak patuh, kami nakal, kami bodoh, dan kami teramat ceroboh. Namun setelah paruh dan sayap ini sudah benar-benar mulai kuat, jas dan sarung baru ini merupakan puncak dari pembelajaran di pondok pesantren khas Kempeng ini. Lantas kami baru menyadari bahwa tindakan yang menjengkelkan itu adalah akibat dari penghambat kemanfaatan ilmu kami. Maka dari itu, kami memohon maaf dan ridho sedalam-dalamnya, wahai guru, atas kehilafan, kemalasan, dan ketidakpatuhan kami yang selama ini kami lakukan. Wahai guru, kami menyesal atas apa yang kami perbuat selama ini. Kebeningan ampunanmu memberikan secercah asa untuk membuka pintu keridhoanmu. Wahai guru kami tercinta, doakan kami agar bisa menjadi santri yang mengamalkan ilmunya, serta takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai guru kami tercinta, kami ragu bagaimana nasib kami kelak setelah kami goreskan luka di hatimu.
kami ragu bisa merengkuh kesuksesan, dan kami merasa gagal menjadi manusia yang utuh. Terima kasih wahai guru kami tercinta. Ungkapan kedua, mata kedua orang tua kami tercinta. Kedua orang tua kami dan Bapak tercinta, kami hanyalah satu batang pohon yang mati, tidak berdaun, bahkan tidak berbuah, yang hanya hinggap di pundakmu belaka. Rasa sakit, mengeluh, dan rintik-rintik air keringat tidak pernah terdengar pada telinga kami. Tetapi engkau hanya berkata, nah, ibu dan bapak, tiadalah mengapa. Belajarlah dengan giat, gapailah cita-citamu sampai kamu sukses. Ibu dan bapak kami tercinta, anak-anakmu sudah bisa melangkah sejauh ini. Tiada lain tentunya, hanya berkat kalian kami bisa menempuh perjalanan belajar selama 6 tahun lamanya, dan bisa membuktikan atas apa saja yang kami lewati selama kami mengarungi lautan ilmu ini. Ibu dan bapak kami tercinta, kami tidak tahu betapa panasnya engkau dinginkan rasa sakit, betapa sakitnya engkau sembuhkan rasa sakit, dan betapa pahitnya engkau maniskan rasa pahit. Sungguh kami tidak tahu. Namun engkau teramat setia mencukupi kami dalam merentai semua proses belajar di pondok pesantren khas kota ini. Ibu, dekat tetapi sujudkan, saat kau sujudkan kepalamu ke arah kiblat, merintih, menangis, dan kedinginan selama ini kau tahan dengan kuat untuk mendoakan anakmu ini. Ibu, tersirat sebuah kata di hati kami. Berjuta terima kasih kami haturkan atas segala pengorbananmu. Sebuah senyum di bibirmu merupakan keikhlasan dari perjuangan yang sangat besar untuk anakmu ini. Dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala harapan dan keinginan yang belum bisa kami realisasikan. Ibu, kami berharap engkau tahu bahwa tanpa cinta, kasih sayang, dan buah doa-doamu, kami tidak akan pernah bisa menghayati betapa indah dan menakjubkannya hidup ini. Bapak, tetesan keringatmu menjelma semangat pantang menyerah di saat kau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kami. Dan keringat ini menjadi saksi dari perjuangan kami hingga ke titik ini. Kami tidak bisa membalas dengan sebesar harta atau dengan sekecil mutiara, tetapi niscaya engkau dibalas dengan ahsanal jaza. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.